Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube HQ Life. Tahukah Anda bahwa ada 5 dosa kecil yang seringkali tidak kita sadari dapat menutup atau menghambat rezeki kita? Saudaraku, pernah nggak sih kamu merasa sudah rajin sedekah, tahajud, baca Quran, tapi rezeki kok masih pas-pasan? Tiap bulan tagihan numpuk, bonus nggak pernah masuk, usaha stuck? Kalau iya, bisa jadi rezekimu bukan ditutup karena riba atau zina, tapi karena 5 dosa kecil yang seringkali kita anggap sepele. Padahal Rasulullah menyebutnya sebagai pencuri rezeki yang paling berbahaya. Oh no! Mari kita buka 5 dosa itu satu persatu dengan landasan dalil sahihnya. Tonton sampai habis ya, karena nomor 5 paling sering kita lakukan setiap hari tanpa kita sadari. Sebelum kita melangkah ke nomor 1, inilah pengantar dan dalil ulamanya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba dicegah rezekinya karena dosa yang dia perbuat. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Albani. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, rezeki itu seperti burung. Kalau ada dosa, burung itu diikat. Kalau dosa dihilangkan, burung itu langsung terbang mendatangi kita. Sudah bisa membayangkan? Sekarang mari kita cari tahu apa 5 hal itu. Nah, berikut ini adalah 5 dosa kecil yang tanpa disadari paling sering mengikat atau menghambat rejeki kita saat ini. Dosa yang ke-1 adalah suka menunda-nunda sholat. Bukan yang suka bolong sholatnya, tapi yang suka menunda-nunda dan lalai untuk melaksanakan sholat sampai tiba akhir waktu. Padahal Al-Quran telah memperingatkan, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu, orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4-5. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, yang dimaksud lalai di sini adalah menunda sholat dari waktunya. Jadi apa sih efeknya buat rezeki kita? Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjaga sholatnya, maka sholat itu akan menjadi cahaya, bukti, dan penyelamat baginya di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka tidak ada baginya cahaya, tidak bukti, tidak pula penyelamat, dan pada hari kiamat dia akan bersama Karun, Firaun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Jadi artinya, hilangnya keberkahan atas rizki yang kita dapatkan, mungkin terlihat banyak, namun tidak membawa kebaikan baik kita. Misalnya, habis tanpa diketahui larinya kemana, keluarga tidak harmonis, dan lain sebagainya. Nah, sekarang apa solusinya? Ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang pertama, pasang alarm di HP, 5-10 menit sebelum azan berkumandang. Kedua, jika alarm berbunyi atau mendengar azan, segera beranjak dan jangan menunda. Ketiga dan terpenting, usahakan untuk tidak ketinggalan salat berjamaah di masjid atau musola. Keempat, jadikan kebiasaan, awal memang berat namun lama-kelamaan akan terasa ringan. Dan kamu akan merasakan, pikiran jadi lebih tenang, lebih fresh, merasa lebih enteng karena kewajiban sholat telah ditunaikan di awal waktu. Dosa yang kedua adalah suka melihat atau melirik sesuatu yang haram. Bukan zina beneran, tapi nonton BF, scroll IG, TikTok cewek, cowok cantik ganteng, buka foto mantan, nonton series yang ada adegan haramnya, atau hal yang tidak pantas lainnya. Rasulullah bersabda, mata itu berzina, dan zinanya adalah melihat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi apa efeknya ke rezeki yang kita dapat? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, setiap kali seorang hamba menahan pandangannya karena Allah, Allah ganti dengan rezeki yang lebih baik di dunia dan akhirat. Artinya jika kita kebanyakan nonton sesuatu yang tidak pantas, pikiran jadi kotor, produktivitas kerja menurun, malasan, aura positif dalam hidup kita meredup, dan banyak hal negatif lainnya. Sehingga akan kita dijauhi oleh rezeki, pekerjaan terbengkalai, rekan kerja menghilang, hidup berantakan, dan yang pasti akan mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang apa solusinya?
Inilah tips yang bisa dilakukan. Pertama, aktifkan filter konten dewasa di HP, jadi kita tidak bisa melihat sesuatu yang tidak pantas. Yang kedua, jangan bengong, lakukan aktivitas apa saja yang dapat mengalihkan kita dari scroll HP. Yang ketiga, jauhi teman-teman atau komunitas yang toksik, berkumpullah dengan teman yang dapat mengajak kepada kebaikan. Keempat, jauhilah tempat-tempat yang bisa mengundang syahwat, dan sebaliknya, datangilah majelis agama, sholawat dan tempat-tempat keagamaan lainnya. Dan kamu akan merasakan, pikiran jadi lebih positif, keimanan bertambah, produktivitas bertambah, wajah menjadi ceria, dan kemungkinan besar kita akan mendapatkan teman-teman yang juga positif. Dosa nomor 3 adalah, durhaka kepada orang tua. Terkadang durhaka kepada orang tua tidak selalu untuk urusan yang besar. Urusan kecil dan sepele bisa juga disebut durhaka, misalnya berkata dengan nada tinggi, mengeluh dan enggan disuruh, bisa juga tidak peduli bila orang tua sedang butuh kita. Allah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, dan janganlah kamu membentak mereka. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Rasulullah juga bersabda, ridha Allah tergantung ridha orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi, Hasan Sahih. Jadi apakah efeknya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ridhonya, menjadikan rezeki yang seharusnya kita dapatkan menjadi terhambat, dan yang lebih buruk adalah, kita malah mendapatkan laknat dari Allah. Selanjutnya, apa ada solusinya? Tentu saja ada. Hal yang bisa dilakukan adalah, pertama, selalu bersikap baik, dan usahakan selalu tersenyum di depan orang tua. Kedua, usahakan mencium tangan orang tua ketika datang atau akan keluar rumah. Ketiga, luangkan waktu untuk komunikasi, bertukar cerita. Keempat, sisihkan rezeki kita meskipun tidak seberapa, tapi itu akan membahagiakan mereka. Kelima, senantiasa mendoakan orang tua sehabis sholat. Dan rasakan hidupmu menjadi lebih bahagia. Selamat dalam pekerjaan karena ada ridho dan doa orang tua di baliknya. Rezeki yang didapat menjadi lebih berkah dan terasa hasilnya. Lanjut ke dosa nomor 4, yaitu sering menggunjing dan gibah ringan. Terkadang kita menganggap biasa dan sepele, ketika membicarakan keburukan orang lain, bahkan seringkali menjadi bahan gurauan dan ejekan. Tapi tahukah kamu, bahwa menggibah itu dapat merusak hubungan dan kepercayaan orang, menimbulkan konflik sosial, dan dapat mempengaruhi psikologi seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Rasulullah juga bersabda, gibah lebih cepat merusak agama seorang muslim, daripada penyakit kusta merusak tubuh. Hadis riwayat Baihaqi. Lalu apa efeknya terhadap rezeki? Tanpa kita sadari, suka menggibah orang lain juga dapat menahan rezeki kita. Terkadang, karena asyik membicarakan keburukan orang lain menjadikan pekerjaan atau urusan kita terbengkalai dan tidak selesai-selesai, akhirnya bisa jadi kita batal mendapat uang, atau bahkan malah kehilangan klien. Bisa jadi juga, orang lain akan tahu sifat buruk kita yang suka membicarakan orang lain di belakang, sehingga memilih untuk menghindari untuk berteman dengan kita. Bagi korban, bisa jadi dia akan dikucilkan, jadi bahan bulian, tertekan di tempat kerja dan banyak hal buruk lainnya. Bagaimana cara untuk menghindarinya? Beberapa cara untuk menghindari gibah antara lain. Pertama, sibukkan diri kita dengan hal yang positif, sehingga kita tidak punya waktu mengurusi orang lain. Kedua, fokuslah pada pengembangan diri sendiri, agar kita dapat berkembang menjadi lebih baik. Yang ketiga, selalu berpikiran positif, tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dan akan lebih baik jika kita mendoakan kebaikan bagi orang lain. Keempat, sesuai anjuran Rasulullah, berkatalah yang baik atau diam.
Jika kita bisa melakukan hal itu, maka hidup kita akan lebih tenang, pikiran akan lebih fokus dan ringan, produktivitas akan terjaga dengan baik. Yang paling berbahaya dan paling sering dilakukan adalah dosa nomor 5, yaitu kurang bersyukur. Seringkali kita mengeluh, gaji kecil, mobil lama, rumah sempit, padahal masih banyak yang lebih susah dari kita. Seringkali kita membandingkan dengan orang lain di atas kita, sehingga timbullah rasa iri, dengki, dan mengeluhkan kondisi yang sedang kita alami saat ini. Namun apakah kita menyadari, bahwa di luar sana banyak sekali orang yang ingin berada di posisi kita saat ini, mereka memimpikannya memiliki pekerjaan yang kita punya. Memimpikannya rumah dan keluarga yang kita miliki, memimpikannya kendaraan yang kita kendarai setiap hari, dan banyak hal yang lain. Apakah kamu pernah membayangkan itu? Terus apa efeknya bagi rezeki kita? Kurang bersyukur, sering mengeluh, sejatinya akan menjauhkan rezeki dari kita. Hidup akan terasa selalu sempit, pikiran buntu dan merasa seakan-akan masalah datang menerpa sepanjang waktu. Ingatlah, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Lihatlah orang yang di bawahmu, dan jangan melihat orang yang di atasmu. Itu lebih bisa mencegahmu meremehkan nikmat Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang kurang bersyukur dan selalu mengeluh akan merasa kalau Allah itu tidak adil. Dia akan selalu berprasangka buruk kepada Sang Pencipta. Efeknya menjadi sangat mudah diperdaya oleh iblis, sehingga mudah melakukan maksiat dan celakanya. Seringkali dia merasa tidak sadar dengan perbuatannya. Terus apa solusinya? Ada beberapa hal yang bisa dicoba. Pertama, pahami terlebih dahulu bahwa rasa syukur merupakan magnet rezeki terbesar. Kedua, mulailah merenung dan berpikir tentang hal sepele yang patut disyukuri. Misal, masih bisa bernafas dengan lega, masih bisa melihat dengan baik, dan banyak hal lainnya. Ketiga, cobalah untuk menuliskan dalam buku catatan kecil, nikmat apa saja yang kamu dapatkan hari ini. Mulailah dari hal yang paling kecil dan terlihat sepele. Keempat, ketika selesai melaksanakan sholat, usahakan jangan segera beranjak, berterima kasihlah terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah kamu catat tadi. Kelima, usahakan bersedekah walau sedikit, sebagai tanda terima kasihmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah kamu dapatkan di hari itu. Keenam, tanamkan selalu dalam pikiranmu bahwa Allah sayang padamu. Ketujuh, coba lakukan rutinitas ini selama beberapa hari ke depan. Dan percayalah, kamu akan menjadi orang yang optimis, mentalmu menjadi sehat dan beban pikiranmu akan terasa ringan. Dan yang pasti, akan ada rezeki dari Allah datang kepadamu dari tempat, waktu dan hal-hal yang tidak terduga. Nah, itulah 5 dosa yang seringkali tidak kita sadari, namun memberikan efek yang buruk bagi kehidupan kita. Apakah kamu ingin ada perubahan dalam hidupmu? Kalau mau, ayo coba lakukan tantangan berikut ini. Pertama, coba perbaiki atau hindari 5 dosa kecil di atas satu persatu. Kedua, tambah istighfar 100 kali ditambah sholawat 100 kali setiap hari sehabis sholat. Ketiga, lakukan hal di atas selama 14 hari berturut-turut. Insya Allah dalam 14-40 hari, kamu akan lihat sendiri perubahannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like kalau Anda baru sadar salah satu dosa tadi sering Anda lakukan. Subscribe plus lonceng biar dapat konten pembuka rezeki lainnya. Share ke satu orang yang lagi susah rezekinya. Semoga Allah angkat semua penghalang rezeki kita. Amin ya mujibas sailin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.